Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak terhitung lagi rasanya, sudah berapa kali Jumat alhamdulillah kita semua melaksanakannya sepanjang perjalanan umur kita di muka bumi ini. Dan untuk itu jugalah sudah sekian kalinya juga kita mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib di tempat di mana kita sudah melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, seluruh rangkaian ibadah Jumat yang sudah kita laksanakan selama ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh nasihat yang pernah dikhutbahkan oleh semua khatib juga ada dampak positifnya untuk kita semua, khususnya sekali lagi yang sudah melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam ma'asyiral muslimin, marilah kita terus panjatkan sebagai wirid rutin harian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita bahkan untuk sekedar melihat fotonya misalnya tidak ada sekarang ini. Tetapi mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, sepanjang salawat yang kita salawatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan oleh beliau sendiri, fa inna salawatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya salawat yang disampaikan oleh kalian, kita sebagai umatnya, kepada beliau akan dinampakkan, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ma'asyiral muslimin, siapa yang paling banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah walaupun jauh zamannya, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali siapa yang sering dan siapa yang paling banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali waktu sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita singkat ini ma'asyiral muslimin direkam dan ditulis oleh Imam At-Tirmizi, oleh Imam At-Turmuzi sebagian membacanya.
di dalam buku beliau yang sangat fenomenal, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkomentar sangat sederhana sekali, "Ya Rasulullah, qad sifta." Wahai Rasul, nampaknya rambutmu sudah beruban. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar obrolan pembuka seperti itu, beliau akhirnya berkomentar, "Syayyabatni Hud." Ketahuilah wahai Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya yang membuat rambut saya ini beruban adalah surat Hud, wal Waqi'ah, dan surat Al-Waqi'ah, wal Mursalat, dan surat Wal Mursalat, wa Amma Yatasaalun, dan surat Amma Yatasaalun, wa Idza Syamsu Kuwirat, dan surat Idza Syamsu Kuwirat. 5 hal inilah kira-kira kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya membuat rambut beliau beruban. Surat Hud, surat Waqi'ah, surat Wal Mursalat, surat Amma Yatasaalun, dan surat Idza Syamsu Kuwirat. Demikian cerita singkat ini yang direkam oleh Imam At-Tirmizi, yang kitabnya pernah dikaji di masjid ini, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sering sekali mengaitkan fenomena fisik dengan kehidupan spiritual. Memang benar bahwa rambut beruban itu kadang-kadang faktornya adalah karena kesehatan. Memang benar juga bahwa rambut beruban itu salah satunya adalah karena faktor umur. Dan memang benar juga kadang-kadang rambut beruban itu karena faktor keturunan. Akan tetapi Rasulullah SAW mengaitkannya dengan nilai-nilai spiritual yang lebih dalam. Ini rambut beruban karena 5 surat tadi. Dan kalau kita telisik 5 surat ini, kira-kira ma'asyiral muslimin, penjabaran yang paling banyak itu adalah seputar hari kiamat, dan penjabaran yang kedua adalah seputar azab dan bencana yang pernah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umat-umat terdahulu. Jadi ma'asyiral muslimin, fenomena fisik beruban ini, dan saya sendiri sebenarnya juga sudah beruban walaupun di umur yang belum 40 tahun, dan saya yakin juga semua jamaah yang ada di masjid ini umumnya juga beruban. Uban ini kira-kira menjadi pengingat, bukan saja mengingatkan bahwa umur kita sudah berumur misalnya, tetapi kalau bisa ingatan kita lebih jauh bahwa sesungguhnya ada kehidupan setelah kematian, bahwa uban ini kalau semakin hari semakin banyak berarti umur kita semakin hari semakin tua, dan setelah itu umumnya kita semua akan meninggal dunia, dan setelah itu kita semua akan dipertemukan dengan alam akhirat. Di akhirat sana ma'asyiral muslimin, yang dikhawatirkan itu bukan hanya huru-haranya, bukan hanya muqaddimah pembukanya saja, bukan hanya kita melihat atau menyaksikan fenomena alam yang semakin hari tidak bersahabat, yang semakin mengerikan. Bukan hanya itu sebenarnya, tapi yang dikhawatirkan dari negeri akhirat itu adalah justru setelah fenomena itu semua terjadi. Masih dalam riwayat Imam At-Tirmizi di dalam hadis yang lainnya, kata Rasulullah SAW, dan ini yang menurut saya sangat mengkhawatirkan,
La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat saat kita semua dibangkitkan dari alam kubur, kita semua tidak akan melangkah kaki ini kecuali kita akan semua dimintai pertanggungjawaban. An umrihi fima afna, tentang umurnya, kemana dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmu pengetahuannya, apa yang sudah dia perbuat. Apakah justru dengan ilmu pengetahuan itu dia memberikan kebermanfaatan yang banyak terhadap dirinya maupun masyarakatnya, ataupun sebaliknya dengan ilmu pengetahuan itu justru dipakai untuk membohongi masyarakatnya misalnya. Kemudian Rasul melanjutkan wa an malihi, dan nanti kita semua akan ditanya tentang harta kita masing-masing, diaudit. Dan auditnya lebih sangar daripada audit yang ada di muka bumi ini. Min aina iktasabah, dari mana harta itu bersumber. Wa fima anfaqah, dan kemana harta itu dikeluarkan. Dan terakhir kata Rasulullah SAW, wa an jismihi, kita semua nanti akan ditanya tentang fisik kita ini, tentang tubuh kita ini. Fima ablah, kemana saja habisnya. Apa saja yang sudah kita pakai untuk fisik kita ini. Dan kita semua, sekali lagi, semua kita tanpa terkecuali, dan memang pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti individu-individu, bukan per kelompok. Kalaupun kita semua muslim, kalaupun kita semua bernaung misalnya dalam sebuah ormas, walaupun kita semua bernaung dalam sebuah mazhab, walaupun kita juga semuanya misalnya bernaung dalam satu masjid, dan kita sholat berjamaah di belakang satu imam, tetapi nanti pertanggungjawabannya masing-masing, bukan per kelompok. Dan disinilah sebenarnya letak kekhawatirannya. Dan akhirnya ini jugalah yang membuat Rasulullah SAW berat memikirkannya. Bukan hanya untuk pribadi beliau sebenarnya, tetapi beratnya pemikiran beliau itu juga untuk kita semua, para umatnya. Kira-kira dalam benak Rasul, apakah umatnya akan selamat dari 4 pertanyaan yang sudah diinformasikan kepada kita semua? Dan atas dasar itu jugalah ma'asyarul muslimin, Rasulullah SAW saking kasihannya dengan kita semua, kata Rasul SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, setiap nabi dan rasul itu punya fasilitas doa yang makbul. Dan kata Rasul, fasilitas itu belum saya pakai. Wa inni ikhtaba'tuha yaumal qiyamati, fasilitas itu belum saya pakai, kata Rasulullah SAW, dan itu nanti yang akan saya gunakan. Mudah-mudahan fasilitas itu bisa membantu umat Rasul SAW. Demikian ma'asyiral muslimin, khutbah yang singkat ini mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita semua. Dan di sisa umur kita yang ada ini, baik yang sudah beruban maupun yang belum beruban, baik yang berubannya memang umurnya sudah tua atau yang berubannya umurnya masih muda, kiranya semuanya kita semua tidak abai bahwa kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.